Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irwan, angkatan 63 kelompok 3 Latsar CPNS tahun 2021. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang apa saja yang saya pelajari pada agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS. Nah, langsung saja kita simak videonya. Ya, para peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan 63. Kali ini kita akan mempelajari tentang agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS yang kita kenal dengan ANEKA. ANEKA merupakan sikronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, yang akan kita bahas kali ini terlebih dahulu adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban ASN kepada publik. Di sini, pembentukan nilai-nilai dasar akuntabilitas dapat dilakukan melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan nilai-nilai dasar akuntabilitas, konflik kepentingan dalam masyarakat, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik, dan sikap serta perilaku konsisten. Nah, kemudian kita akan lanjut ke nilai-nilai apa saja yang diterapkan dalam akuntabilitas. Yang pertama, tanggung jawab, kemudian transparan, kemudian integritas, jujur, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Kesembilan nilai ini adalah indikator nilai akuntabilitas. Jika sudah memenuhi kesembilan nilai akuntabilitas ini, maka dianggap akuntabilitas sebagai ASN dinilai sangat baik. Kemudian, nilai kedua, N, akronim dari nasionalisme. Pembentukan nilai nasionalisme dilakukan dengan pembentukan nilai Pancasila yang menumbuhkan nasionalisme ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa yang kita kenal dengan fungsi ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Indikatornya apa saja sih? Indikatornya adalah nilai-nilai pada Pancasila yang bisa kita jabarkan menjadi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan setiap manusia, rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, dan rasa persatuan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, kekeluargaan dan kegotong royongan, adil terhadap sesama, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, lanjut ke yang ketiga, nilai E adalah etika publik. Di sini ASN sebagai pelayan publik harus memiliki etika publik. Pembentukan nilai-nilai dasar etika publik pada peserta Latsar kali ini yaitu melalui pembelajaran kode etik dan kode perilaku ASN, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, dan penerapan kode etik PNS. Kemudian ada indikator nilai etika publik yang dijabarkan menjadi 1. Jujur dalam memberikan informasi pelayanan publik. 2. Bersikap terbuka dalam pelayanan. 3. Bersikap tulus. 4. Bersikap sopan dan santun. 5. Bisa menjaga informasi yang bersifat rahasia. Bersikap hormat, bertanggung jawab dalam menggunakan BUMN, dan berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Lanjut ke yang K, yaitu komitmen mutu. Pembentukan nilai dasar inovatif dan komitmen mutu pada peserta pelatihan melalui pembelajaran tentang efektivitas, efisien, inovasi, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan merupakan konsekuensi dari perubahan yang harus kita lalui. 7 indikator nilai komitmen mutu. Yang pertama, efektif. Efektif dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan ketercapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, efisien. Upaya meningkatkan ketepatan penggunaan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya serta penyimpangan prosedur. Yang ketiga, inovatif.
upaya untuk menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan nilai tambah atau added value atau nilai kemanfaatan. Yang keempat, mutu. Upaya untuk menyesuaikan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan guna memenuhi atau bahkan melebihi harapan pihak pengguna. Yang kelima, adaptif. Upaya perubahan pola kerja yang lebih baik guna memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja. Yang keenam, responsif. Membantu orang yang dilayani dan menyediakan layanan yang cepat. 7. Perbaikan berkelanjutan. Upaya perbaikan atas cara kerja atau pelayanan yang telah ada sebelum. Nilai terakhir adalah anti korupsi. Pembentukan nilai-nilai dasar anti korupsi melalui pembelajaran pengetahuan dasar anti korupsi, analisis kasus korupsi, dan aktualisasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Ada 9 nilai anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, bagus sekali bukan video paparan dari Widya Iswara Agenda 2 nilai-nilai dasar PNS tadi. Mari kita coba menganalisis kasus di bawah ini. Nah, kasus tersebut merupakan pelanggaran dari nilai dasar aneka. Nilai pertama yang dilanggar adalah akuntabilitas. Perbuatan dalam merekrut pegawai honorer tersebut tidak bertanggung jawab serta tidak berintegritas dan tidak dapat dipercaya. Kedua, nilai nasionalisme. Kasus tersebut melanggar nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk melalui jalur perekrutan PNS yang resmi. Yang kedua, tindakan yang menguntungkan diri pribadi melanggar nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ketiga, etika publik. Oknum ASN tersebut melanggar kode etik ASN, yaitu menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, kekuasaan, dan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Yang keempat, komitmen mutu. Manajemen mutu SDM di kantor yang bersangkutan memiliki kekurangan pengawasan dalam proses perekrutan SDM. Di samping itu, tidak terdapat perbaikan kelanjutan. Tidak ada upaya perbaikan atas kinerja dan pelayanan instansi. Hal ini justru menurunkan kredibilitas ASN, terutama instansi yang bersangkutan. Yang kelima, nilai anti korupsi. Oknum ASN tersebut tidak mempunyai akuntabilitas spiritual atau niat baik, tidak peduli terhadap nama baik instansi dan pribadi. Kemudian, kurangnya internalisasi integritas dari sisi pribadi ASN dan lingkungan kerja. Ya, demikian pembelajaran agenda 2 hari ini. Sampai berjumpa di kegiatan berikutnya. Dadah.